Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti ingin merasakan ketenangan. Siapapun orangnya, ketika ditawari ingin mendapatkan ketenangan hidup, pasti dia mengiyakan hidupnya ingin tenang. Apakah puncak ketenangan hidup manusia itu dari harta? Tidak. Tidak semua orang yang memiliki harta itu tenang. Terkadang terbersit dalam pikiran, dalam hatinya, hartanya takut habis, hartanya takut dicuri oleh orang, hartanya takut berkurang. Jadi puncak ketenangan itu bukan terletak pada harta. Jadi kesempatan dalam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, khatib akan menasihati diri khatib. Umumnya untuk para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 kunci agar hidup kita menjadi tenang. Yang pertama, puncak ketenangan hidup manusia adalah dengan berwudu. Wudu adalah syarat sahnya solat. Seseorang yang ingin melaksanakan ibadah solat tanpa berwudu, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya wudu dengan puncak ketenangan hidup manusia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat menyukai seseorang yang bersih. Kalau hatinya sudah bersih, maka orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wudu itu sendiri secara makna bahasa adalah bersih atau suci. Orang yang senantiasa berwudu, melanggengkan wudu, maka dia bersih dari sifat-sifat yang tercela. Ketika seseorang itu berwudu, maka bersihlah kepala dari dosa-dosa, bersihlah jari jemari dari dosa, berguguranlah dosa dari kelopak mata, berguguranlah dosa dari telinga-telinga. Itu diantara manfaat-manfaat wudu yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita senantiasa untuk melanggengkan wudu agar kita selalu hidup dalam bersih dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin
sesungguhnya Allah itu suka, cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah itu suka, cinta kepada orang yang mensucikan diri. Dengan melanggengkan wudu, maka kita selalu merasa diri dalam bersih, terutama bersih daripada hadas kecil. Ketika kita beraktivitas, pergi kita kerja ke kantor, pergi menjadi seorang guru, pergi menjadi seorang pilot, pergi menjadi seorang polisi. Kalau kita amalkan ini wudu, maka kita senantiasa selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha indah, Allah sangat cinta kepada keindahan. Maka wudu tidak hanya kita lakukan untuk kita melaksanakan sholat saja, tapi wudu kalau kita pergunakan untuk aktivitas kita sehari-hari, maka hukumnya menjadi sunnah. Sunnah diamalkan, dikerjakan berpahala, ditinggalkan juga tidak mendapat dosa. Alangkah baiknya kita mengamalkan sunnah dengan melanggengkan wudu agar kita selalu terjaga dari hadas kecil. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menjaga agar hidup kita menjadi tenang. Kunci hidup agar menjadi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah wudu adalah mendirikan sholat. Kita tahu bahwa sholat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, orang yang mendirikan sholat maka dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hazamad-din, orang yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasinya kokoh. Suatu rumah dibangun pondasi yang kokoh tapi tanpa tiang, maka tidak akan berdiri yang namanya dinding, tidak akan berdiri yang namanya atap. Maka kita mesti pasang tiang dengan kuat, pondasinya kuat, tiangnya harus kuat, dindingnya juga bisa kuat, atapnya juga bisa kuat. Kenapa seseorang itu bisa melaksanakan sholat? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mendirikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, maka dia telah mengakui bahwa dia mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembah aku, kata Allah. Dengan apa cara kita menyembah Allah? Aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat merupakan bentuk spiritual ibadah kita kepada Allah untuk lebih dekat lagi, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini bahwa salat adalah merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, nanti yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras, man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan, orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena memang malas, lalai, tidak mau mengerjakan salat itu sendiri, maka dia telah kafirlah secara nyata.
Itu yang kedua. Yang ketiga, agar hidup kita menjadi tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang mesti kita lakukan yang ketiga adalah zikir. Zikrullah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat, maka kita jangan meninggalkan zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditambah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100, maka akan diampunkan dosanya sebanyak buih lautan. Semakin banyak kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin diingat oleh Allah. Kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jabatan tidak menjamin hidup menjadi tenang. Kekuasaan tidak menjanjikan ketenangan dalam hidup. Uang yang banyak tidak menjanjikan ketenangan dalam hidup. Tapi Allah berjanji. Allah berjanji kepada manusia, kalau dia ingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah Allah, ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada Allah. Jangan menjadi orang yang kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara bersyukurnya kepada Allah? Diberikan lisan, diberikan lidah, agar untuk lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qalbu yang tadinya lalai, ketika berzikir kepada Allah, hati akan menjadi mantap, pikiran akan menjadi khusyuk. Kehidupan yang dijalani oleh seorang yang beriman ketika dia mengingat Allah, maka akan diberikan jalan kemudahan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk mencapai ketenangan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membaca Al-Quran. Dekati Al-Quran, baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup. Jadikan Al-Quran pendamping hidup. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang dari mulutnya, dari lidahnya, dari tenggorokannya tidak keluar satu huruf pun untuk membaca Al-Quran, maka dia seperti rumah kosong, kata Nabi. Bagaimana rumah yang kosong? Pasti di situ gundruwo betah, kuntilanak betah, tuyul betah di rumah yang kosong. Seperti itulah orang yang tidak mau melantunkan ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hati yang kering, jiwa yang kering akan terasa hidup. Karena seolah-olah kita berkalam-kalam dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada ruginya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, firman-Nya Allah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatil Quran." Paling utamanya ibadah terhadap umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan membaca Al-Quran. Maka perbanyak kita untuk membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kehidupan kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.